Pada kesempatan kali ini kita punya segmen baru nih yang namanya Bincang Bareng Silo. Pada episode pertama ini, saya Nadia Mutazal Fitroh dari absen 18 akan menjadi host di dalam membahas ayat-ayat Al-Quran pada episode satu ini. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya sama teman-teman yang datang pada episode kali ini. Langsung aja, yang sebelah saya ini. Perkenalkan, nama saya Wafat Nadia. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia, absen 19. Perkenalkan, nama saya Fatima Al-Fazli, absen 8. Perkenalkan, nama saya Syifa Ali, absen 26. Perkenalkan, nama saya Fadila Sanaldi, absen 25. Perkenalkan, nama saya Adela Wafat absen 6. Dan saya Raisa Nilfadli, absen 12. Oke, semuanya kan sudah berkenalan ya. Langsung aja, apa ya ayat Al-Quran yang akan kita bahas pada episode kali ini. Langsung aja, yuk bahas. Pertama, apa ya Kak yang akan kita bahas pada kali ini? Jadi yang akan kita bahas pada kali ini tuh ada dua ayat Al-Quran. Yang pertama surat An-Nisa ayat 92 dan yang kedua surat An-Nahl ayat 1. Oke, berarti kita mau membahas dua ayat Al-Quran. Langsung aja kita dengarkan gimana sih bunyi dari surat An-Nisa ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa ma qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu. Fa in kana min qawmin 'aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'minah. Fa in kana min qawmin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Wa man lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Yang artinya, dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh orang beriman yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Barang siapa membunuh seseorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka keluarga terbunuh membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu adalah dia orang beriman, maka hendaklah si terbunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si terbunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai taubat kepada Allah. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Oke, selanjutnya kita bahas bersama apa saja hukum-hukum yang terkandung dari surah An-Nisa ayat 92 yang akan dijelaskan oleh Kak Nadia. Jadi, An-Nisa ayat 92 ini merupakan ayat karena terdapat isim syarat yaitu berupa lafaz man, dan ayat ini juga termasuk ayat khos karena tertuju pada satu jenis yaitu bahasa ayat yang berbeda. Jadi, An-Nisa ayat 92 ini termasuk ayat karena di sini terdapat isim syarat yaitu berupa lafaz man. Yang kedua, ayat ini juga termasuk ayat khos karena tertuju pada suatu jenis yaitu hamba sahaya yang beriman. Apa cuma ada amha saja di An-Nisa ayat 92? Tentunya ada lagi yang yaitu termasuk ayat hukam karena di ayat tersebut menerangkan suatu hukum yang sudah jelas, dan ayat surat An-Nisa juga menjelaskan termasuk ayat muqayyad karena pada lafaz raqabatin mu'minatin di sini menjadi qaid dari lafaz raqabatin. Karena itu ayat ini termasuk ayat. Oke, baik. Berarti di dalam satu ayat ini terdapat 4 hukum ya. Ya. Am, khos, muqayyad dan juga muhkam. Kalau gitu, apakah ayat ini juga ada kesinambungannya dengan ayat-ayat yang lainnya? Ya, tentunya ada. Pada surat An-Nisa ayat 92 ini terdapat munasabah dengan ayat-ayat yang lainnya, bahwa dijelaskan di dalamnya itu hukuman bagi seorang pembunuh yang melakukan perbuatan yang zalim.
Kemudian ayat ini juga menegaskan bahwa pembunuhan itu merupakan suatu perbuatan yang sangat serius di mata Allah Subhanahu wa taala. Juga pada ayat An-Nisa ayat 92 ini dijelaskan bahwa jika melakukan pembunuhan itu tidak boleh, akan tetapi dikecualikan pada sesuatu yang dibenarkan oleh syariat, seperti halnya keadaan perang yang memang itu disertai dengan secara syariat. Jadi itu juga dijelaskan dalam ayat yang lainnya ya, jadi sudah punya kesinambungan juga dengan ayat yang lainnya. Kalau masalah munasabah tadi kita sudah bahas ya, terus bukunya juga kita sudah bahas. Mungkin istinbat hukum yang ada di dalam surah ini itu isinya gimana? Ya, disebutkan bahwa pembunuhan secara tidak sengaja ini jika seseorang ini mereka barang kemudian mengenai orang lain dan orang itu meninggal, maka dia itu tidak wajib diqisas, melainkan membayar diat musafah kepada ahli waris asobat atau orang yang orang sekerba tersebut dengan cara masuk selama 3 tahun. Dan namun penting untuk dicatat bahwa hukum di atas itu dilakukan untuk orang yang hilaf atau orang yang tidak sengaja saja, karena ini menunjukkan bahwa Islam memandang permasalahan pembunuhan secara tidak sengaja ini dengan sangat penuh pemahaman, karena di sini memberikan kesempatan untuk orang agar memberikan kesempatan untuk seorang yang bunuh tersebut memperbaiki kesalahan dengan cara-cara yang lebih baik lagi. Jadi hukum-hukum yang ada itu hanya ditentukan pada yang tidak sengaja yang tidak wajib diqisas. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang surah An-Nisa ayat 92 ya. Jadi kita menyebutkan hukum-hukum yang ada di dalam surah ini, antara lain ada hukum am, khos, muqayyad, dan juga mukam ya tadi. Mukam. Dan juga istinbat hukumnya ini juga sudah ayat ini itu diperuntukkan untuk orang-orang yang pembunuhan dengan secara tidak sengaja dan dia tidak wajib dihukumi qisas. Tadi itu disebutkan dalam kitab apa? Itu disebutkan dalam kitab Tadrib. Jadi ya, istinbat hukum ini juga sudah dijelaskan juga di dalam kitab Tadrib ini. Oke, karena kita sudah membahas ayat yang pertama, kita lanjut nih ke ayat yang kedua, yaitu surah apa? Oke, masuk ke surah An-Nahl ayat 112 yang kembali dibacakan oleh Allah telah membuat suatu keutamaan dengan segala yang dulunya aman dan tenang dan menyediakan kepadanya manfaat dari seluruh nikmat, tetapi penduduknya mengingkari kalimat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka dengan apa yang mereka lakukan disebabkan apa yang mereka perbuat. ya, kita sudah mendengarkan kita sudah mendengarkan ini dari surah An-Nahl ayat 112 yang akan lanjut kita bahas pada oke, sama seperti surat ayat yang pertama tadi, kita akan membahas hukum-hukum apa yang ada di dalam surah An-Nahl ini. Mungkin dalam surat An-Nahl ayat 112 terdapat beberapa hukum yang tercantum dalam ayat tersebut. Yang pertama yaitu dalam ayat tersebut Allah menggambarkan perumpamaan sebuah desa yang aman dan tentram itu merupakan gambaran kehidupan yang sejahtera dan damai. Namun penduduk desa tersebut mulai
Meskipun perumpamaan tersebut itu dapat digunakan dalam situasi-situasi tertentu, namun maknanya masih dapat lebih luas dan lebih besar. Apa sudah cukup dua lagi? Ada lagi, yakni Musa. Ayat ini memberikan pelajaran moral bagi kehidupan manusia yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Udah, 3 aja di sini. Oke, berarti yang tadi di surah yang pertama kita kan ada 4 dalam satu ayat ya. Ini ada 3. Berarti dalam satu ayat itu tidak mesti ya semuanya itu ada yang 3, 1 atau beda-beda setiap ayat itu yang terkandung di dalamnya. Setelah hukum telah kita kulik bersama-sama apa yang ada di dalam ayat An-Nahl 12 ini, kita langsung ingin mengetahui istimbat hukum apa yang ada pada ayat An-Nahl 12 ini. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, di sini ayat 112 dalam surat An-Nur ini tidak secara khusus memberikan hukum, tidak secara khusus memberikan hukum tertentu, tetapi menyampaikan prinsip-prinsip yang dapat kita ambil. Misalnya, kita harus berbuat adil, tidak memilih-milih, dan juga harus menyampaikan kebenaran dalam memberikan kesaksian. Dan juga ayat ini menekankan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah pedoman bagi seluruh manusia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang diutus kepada seluruh manusia untuk menyampaikan kabar yang belum mereka ketahui. Dan juga di sini menekankan pentingnya penjelasan dan pemahaman yang benar terhadap ajaran. Hukumnya tidak diberikan secara jelas langsung ya, cuman terdapat banyak prinsip yang ada di dalam surah An-Nahl ayat 12. Kita sudah membahas hukum. Kenapa sih? Kita sudah membahas hukum-hukum dan istinbat hukum yang ada di ayat An-Nahl 12 ini. Tapi kita belum sama-sama membahas tentang asbabun nuzul yang ada pada surah An-Nisa dan juga yang pada surah An-Nahl ini. Mungkin kita dari yang mana dulu nih? An-Nisa atau An-Nahl dulu yang akan kita bahas asbabun nuzulnya? Oke. Kita akan membahas dari asbabun nuzul surah An-Nahl 112. Jadi An-Nahl ayat 112 ini sebenarnya asbabun nuzulnya nggak diterangkan secara langsung, tapi ini maknanya itu tersirat. Ada beberapa pendapat itu mengatakan kalau An-Nahl ayat 112 ini tuh menerangkan tentang mendorong atau memerintahkan orang-orang mukmin itu untuk mengetahui betapa pentingnya memahami dan memberi pelajaran tentang Islam. Jadi itu agar tidak hukum-hukum Islam itu bukan dilihat dari permukaannya saja, tapi harus didalami. Nah, itu pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua itu ada yang mengatakan bahwa ayat ini itu turun karena menjawab pertanyaannya orang-orang kafir Mekah tentang kenapa Allah itu tuh cuma memberikan pemahaman dan hikmat kepada orang-orang yang tertentu saja, bukan semuanya. Nah, maksudnya di sini sebenarnya Allah itu telah memberikan rahmatnya kepada semuanya, tapi kan yang dikehendaki saja. Sebenarnya semuanya dapat. Oke, itu asbabun nuzul dari ayat An-Nahl ini. Kalau lanjut aja kita langsung bahas asbabun nuzulnya surah An-Nisa ayat 92. Oke, setelah kita tahu asbabun nuzul dari surah An-Nahl ayat 112, kita lanjut ke mengetahui asbabun nuzul dari surah An-Nisa ayat 92. Baik, asbabun nuzul dari surat An-Nisa ayat 92 ini menjelaskan tentang kondisi perang Uhud dalam dari asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 92 ini berkaitan dengan perang Uhud, di mana terjadi kebingungan dan kekacauan di antara kaum muslimin. Mereka kebingungan karena mereka melakukan pembunuhan tidak sengaja terhadap kaum muslimin atau kaum kafir. Dalam ayat ini Allah memberikan arahan hukuman yang tepat untuk mereka.
dalam kitab fikih itu memberikan hukuman bagi seseorang yang melakukan pembunuhan tanpa sengaja harus memberikan diat atau tebusan kepada keluarga korban, karena diat atau tebusan ini sebagai bentuk perdamaian dalam kondisi tersebut. Oh, berarti itu diturunkan ketika berkaitan dengan perang Uhud ya. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah membahas nih, sudah bermusyawarah tentang surah An-Nisa ayat 92 dan juga surah An-Nahl ayat 112. Mungkin itu aja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga perbincangan kali ini bisa bermanfaat bagi semuanya, bagi kita yang di sini dan juga bagi teman-teman yang menonton semuanya. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dari apa yang telah kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.